Ya, baik, selamat malam. Malam, Kak. Ya, baik, terima kasih bahwa malam ini saya bisa hadir di rumahnya Jessica ya. Jadi baik, mungkin sebelum kita bisa bincang-bincang, eh, bisa perkenalkan diri lebih dulu kok. Ya, halo semuanya. Nama saya Maria Jessica Nawampaha, biasanya dipanggil Jessica. Sekarang saya sedang melangsungkan studi di Universitas Surabaya dan saya mengambil jurusan Fakultas Kedokteran. Oh, jadi ini baru sekolah jadi dokter? Iya. Wow, woi, bangga betul ya bahwa mau sekolah jadi dokter. Baik, menarik juga ya bahwa Jessica sekarang masih sedang menempuh pendidikan ya untuk menjadi seorang dokter. Itu cita-cita untuk harapan ke depan. Mungkin bisa sampaikan sedikit tentang perjalanan studi. Perjalanan studi mungkin dari awal ya, Pak. Oke, silakan. Nah, jadi Kira-kira kenapa awal ketertarikan sampai bisa mau studi jadi dokter itu kira-kira apa itu? Jadi sebenarnya saya sudah suka dengan profesi dokter itu sudah sejak dari SMP. Oh, SMP? Iya. Wow. Menurut saya profesi dokter itu merupakan salah satu profesi yang sangat-sangat mulia. Pekerjaannya juga membantu orang segala macam, dan saya juga pribadi suka membantu orang juga. Jadi memang tertarik dengan hal-hal berbau dokter, dan juga saya juga kayak suka nonton-nonton film berbau kedokteran seperti itu. Jadi memang sudah tertarik dari awal. Dari SMP itu sudah tertarik, dan ya habis itu mulai setelah tertarik terus beritahu ke orang tua juga mau jadi dokter. Terus dari orang tua juga dukung, dan akhirnya mulai cari-cari informasi tentang dunia kedokteran itu seperti apa, terus nanti pendidikannya seperti apa. Terus mulai cari-cari kayak informasi universitas yang ada fakultas kedokterannya itu apa. Dan puji Tuhannya keterima di Universitas Surabaya. Ya. Jadi sekarang sedang menjalani studi di Surabaya. Lalu kira-kira berapa tahun lagi ya maksudnya bisa menyelesaikan studinya itu? Kira-kira sekitar 1 tahun lagi itu sudah bisa SCAT. Kalau ya sudah bisa SCAT. Terus nanti juga ada magang lagi, namanya koas. Itu kita nanti di rumah sakit. Nah, koas itu untuk ambil gelar dokternya. Oke. Mungkin Jessica bisa sampaikan kira-kira dalam perjalanan studi Jessica ini apa tantangan dan kesulitan yang paling besar ya yang Jessica hadapi? Tantangan paling besar itu lebih ke manajemen waktu. Jadi cara untuk membagi waktu antara pendidikan sama dunia di luar pendidikan. Berhubung saya juga suka ikut organisasi, terus sama kepanitiaan juga, jadi itu agak lumayan hektik. Jadi membagi waktu antara pendidikan sama non pendidikan itu lumayan hektik. Terus sama hobi juga itu juga rada-rada sulit. Jadi, tapi bagaimana dengan pendidikan itu sendiri ya? Pendidikan itu sendiri lebih ke ini sih, membangun niat buat belajar. Soalnya kan seperti yang kita tahu, kedokteran itu kan susah. Materinya juga banyak. Jadi biasanya orang-orang yang masuk ke kedokteran pun belum tentu suka untuk belajar semua hal itu. Jadi mungkin itu kendalanya. Jadi kadang-kadang tuh kita rasa jenuh, bosan gitu dengan pelajaran yang itu. Tapi baik bahwa Jessica ini dengan situasi seperti itu, tadi Jessica katakan rasa jenuh, rasa bosan itu juga. Lalu dengan situasi seperti itu, apakah Jessie ada niat putus asa atau bagaimana? Pernah putus asa. Putus Lebih asa lalu mau kembali kampung atau bagaimana? Iya, soalnya sudah lama tidak ketemu orang tua, terus juga sibuk juga, jadi kadang-kadang kayak rasa mau nyerah, kayak mau menyerah. Jadi dalam arti bahwa tidak mau melanjutkan lagi studinya begitu. Capek untuk kayak belajar terus, apalagi ujiannya kan lumayan sering. Tapi
apa sesungguhnya yang membuat Jessica bisa bertahan sampai dengan sekarang? Itu sih orang tua sih pastinya. Dukungan orang tua. Lalu apa lagi? Ekspektasi dari kedua orang tua. Lalu terus dari diri sendiri juga. Jadi kan dari pertama memang sudah niat masuk kedokteran. Jadi kayak mau membuktikan kalau sebenarnya saya yang bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga kedokteran pun bisa jadi dokter. Nah itu mungkin beban itu yang membuat saya tetap kayak sebagai motivasi seperti ya, motivasi. Ya. Tapi baik bahwa kita juga harus menyadari bahwa kekuatan kita salah satunya itu yang kita andalkan yang paling pertama adalah Tuhan. Ya, itu juga penting. Baik Jessica, mungkin ada pesan ya, pesan untuk anak-anak muda ya, paling kurang memberi motivasi dan semangat bahwa pendidikan itu penting. Ya. Ya jadi mungkin sebelum masuk ke pendidikan, saya mau memberikan sedikit nasihat kepada teman-teman semuanya. Jadi sebagai mahasiswa kedokteran, mungkin yang pertama kali yang mau saya sampaikan mungkin lebih ke tolong jaga kesehatan kalian. Mantap. Karena ya kesehatan itu adalah salah satu yang sangat penting. Itu adalah salah satu investasi kalian di masa depan. Wow. Jadi mungkin kalian lebih kayak jaga pola makan, terus tidur yang cukup, olahraga yang teratur. Karena ya kalau misalkan kalian udah melakukan hal-hal itu dari sekarang, itu tuh bisa membuat kalian di masa tua lagi tuh tidak susah. Karena ya seperti yang kalian lihat sekarang itu, orang tua sekarang tuh banyak yang sakit karena ya pola hidup mereka dari dulu waktu mereka muda itu memang kurang teratur. Nah jadi selagi kalian masih muda, jaga kesehatan. Terus untuk yang pendidikan, yang mau saya sampaikan di sini, untuk anak muda jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Mungkin banyak, bahkan bukan kalian saja, saya sendiri pun kadang takut kayak bisa tidak untuk coba hal ini karena belum punya pengalaman di situ tuh, kadang-kadang sudah merasa takut duluan. Nah kadang-kadang itu yang membuat kita takut untuk mencoba karena takut hasilnya tidak baik segala macam, takut gagal. Nah padahal gagal itu merupakan motivasi dan juga guru terbaik untuk kita. Jadi kalau misalkan tanpa kita gagal itu kita tidak bisa belajar. Jadi dari kegagalan itu baru kita belajar, oh hal yang benar itu seperti ini. Nah mungkin dari kegagalan itu yang membuat kalian tuh makin bisa menuju ke jalan kesuksesan pokoknya. Soalnya dulu juga pertama kali itu kan saya juga punya beberapa kekurangan. Contoh sederhananya misalkan public speaking, kayak omong di depan orang, berbicara di depan orang. Nah dulu tuh bener-bener pas waktu SMA tuh bener-bener yang tidak bisa maksudnya berbicara di depan orang tuh takut kayak rasa aduh nanti salah minder. Terus masih banyak orang-orang lain yang lebih baik. Iya. Tapi pas waktu masuk di kuliah itu ketemu dengan teman-teman baru yang mereka tuh orang-orang hebat semuanya. Ya, jadi ada persaingan ada persaingan. Jadi di tengah persaingan itu kita diberi motivasi untuk bisa lebih baik lagi. Dan dari situ ya mau tidak mau ya harus belajar untuk berbicara omong di depan orang, karena ya itu skill yang dibutuhkan setiap hari. Karena kita di kuliah pun setiap hari presentasi. Jadi ya mau tidak mau ya harus bisa berbicara di depan teman-teman, depan dokter juga. Jadi baik kepada teman-teman, anak-anak, kaum muda, baiklah ini sharing yang sangat bagus, yang setidak-tidaknya memberi motivasi dan semangat kepada kita bahwa pendidikan itu penting ya. Jadi entah mau jadi apa, tetapi bahwa kita sekolah dulu tuh. Ya. Karena itu modal yang kita miliki. Jadi baik Jessica, terima kasih banyak untuk sharing yang juga sekaligus memberi motivasi dan semangat kepada kaum muda. Oke, kaum muda, anak-anak muda, jangan sia-siakan waktu untuk menempuh pendidikan. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Jessica. Terima kasih, Dokter.